Oke, baiklah. Sekarang kita akan membahas soal nomor 1 dari ujian harian yang sudah kita lakukan. Di sini soalnya adalah sebuah roda berputar 1200 kali dalam waktu 5 menit. Dan kita diminta untuk yang A itu mencari periode atau periode dan frekuensi ya. Jadi periode itu lambangnya adalah T dan periode itu adalah periode itu adalah waktu yang ditempuh untuk mengelilingi satu kali putaran ya. Jadi waktunya adalah 5 menit, berarti di sini kita tuliskan waktunya adalah 5 menit. Kemudian banyak putarannya itu adalah 1200 kali ya. Lalu dari sini ini 5 menit 1200 kali. Sebenarnya kalau kita mau mencari periode maka satuannya harus SI ya. Jadi 5 menitnya dijadikan sekon dulu. Berarti 5 dikali 60 sekon ya, dibagi dengan 1200 kali putaran. Maka ini dapatnya ini 5 dikali 60 dapat 300 sekon dibagi dengan 1200. Maka dapatnya jadinya dapatnya 1/4 sekon ya, atau kalau mau didesimalkan dapatnya 0,25 sekon. Boleh ya. Jadi periodenya dapat nilai 0,25 sekon. Nah, lalu bagaimana dengan frekuensi? Frekuensi itu adalah 1 per periode ya. Jadi ketika sudah dapat nilai periodenya tinggal mencari frekuensi, berarti ini periodenya 1/4. Boleh mau pakai yang pecahan 1 per 1/4 sekon, atau kalau kita balik jadinya 4/1 ya. Tapi karena sekonnya ada di bawah, ini sama saja dengan satuannya adalah 1 per sekon. Artinya 1 per sekon itu adalah hertz ya. Maka frekuensinya dapat 4 hertz ya. Lalu yang B itu yang ditanyakan adalah kecepatan sudut omega ya. Kecepatan sudut itu adalah omega. Lalu omega itu kalau misalkan memang kita mau mencari, kita bisa menggunakan rumus F ini, bahwa omega adalah 2pi dikali F frekuensi ya. Maka omeganya dapat 2pi dikali frekuensinya adalah 4 hertz. Nah ini, atau nggak usah ditulis deh hertznya, langsung 2pi ini radian, hertz ini 1 per sekon, sehingga bisa kita tulis jadinya ini dapat 2pi kali 4 radian per sekon, sehingga hasilnya adalah 2pi dikali 4 itu 8pi ya. Hati-hati pi ini tetap harus ngikut ya. Banyak sekali yang gagal mendapatkan poin penuh karena nilai pi nya tidak dituliskan. 8 sama 8pi adalah hasil yang berbeda ya. Oke. Nah, yang C itu kita ditanyakan kecepatan linier suatu titik yang berjarak 5 cm dari pusat. Oke. Kalau begitu yang C kita mau mencari kecepatan linier, berarti V ya. V itu sama dengan omega dikali R. Karena nilai omeganya sudah ketemu yaitu 8pi radian per sekon. Kemudian R-nya itu adalah 5 cm. 5 cm-nya kalau misalkan mau ditulis boleh dalam sentimeter dulu, tapi nanti hasil V-nya harus dalam meter per sekon ya. Jadi 5 cm ini harus diubah menjadi 8pi radian per sekon dikali dengan 5 kali 10 pangkat min 2 meter ya. Jadi dapatnya ini 40 dikali 10 pangkat min 2 ya. Dapatnya adalah 0,4. Hati-hati, nilai pi-nya tetap harus dituliskan karena pi ini adalah perkalian ya, dan dia tidak hilang. Jadi 0,4 pi radian ketemu sama meter, maka radiannya hilang, tinggal meter per sekon. Jadi jawabannya adalah 0,4 pi meter per sekon, atau kalau mau dibuat jadi 4 pi per 10 meter per sekon ini juga boleh ya. Jadi jawabannya adalah
4pi dikali 4pi per 10 atau 0,4 pi meter per sekon. Oke. Nah, review untuk soal nomor 1 ini, banyak sekali dari kalian yang tidak membuat pi-nya ya. Jadi sehingga yang B ini 2pi dikali F dapatnya cuma 8 gitu. Atau yang V ini dapatnya cuma 0,4 ya. Hati-hati, kekurangan nilai pi ini bisa menyebabkan nilai kalian juga berkurang ya. Oke, sekarang ini adalah contoh soal kedua kita. Ini katanya sebuah bor listrik berputar 1500 rpm ya, 1500 rpm, dan ditanyakan berapa sudut yang ditempuh dalam waktu 20 detik. Nah, untuk menyelesaikan soal ini sebenarnya cara yang paling mudah itu adalah dengan mengubah dulu RPM-nya ya. Jadi RPM ini adalah rotasi per menit, dan ini RPM adalah satuan untuk kecepatan sudut ya. Jadi kalau misalkan kita mau buat, berarti omega sama dengan 1500 rpm. Nah, omeganya ini kita ubah dulu. Nah, mengubahnya bagaimana? Ini 1500 rotasi, kita tuliskan aja kalau memang misalkan masih agak bingung, per 1 menit. Jadi RPM itu adalah rotasi per menit ya. Nah, rotasi itu mau diubah ke dalam 2pi radian, maka 1500 dikali 2pi radian. Nah, jadi dari rotasi mengubahnya ke radian dikali 2pi ya, dibagi dengan 1 menit itu adalah 60 detik. Nah, dari sini baru kita bisa lihat radian per sekonnya ya. Nah, dapatnya ini bisa dicoret. Ini 1500 sama 60, kita dapatnya 1 dengan 25 ya. Maka dari sini kita dapat nilai omeganya adalah 25 dikali 2pi, yaitu 50 pi. Satuannya sekarang adalah radian per sekon ya. Jangan lupa menuliskan pi ya, karena pi ini juga masuk dalam perhitungan ya. Kita sudah dapat nilai omega. Nah, sekarang kita diminta untuk menentukan besar sudut tempuh. Berarti kita balik lagi ke rumus omega sama dengan delta theta per delta t. Nah, yang mau kita cari itu adalah delta theta, sehingga delta theta sama dengan omega dikali delta t ya. Nilai omeganya adalah 50 pi radian per sekon, sedangkan t-nya ini adalah 20 detik, berarti 20 sekon. Sehingga di sini dapatnya 50 dikali 20 itu bukan 100 ya, tapi 1000. Maka di sini dapat 1000 pi radian. Nah, ini dapatnya. Jadi 1000 pi radian. Tidak usah diubah ke dalam derajat, juga tidak apa-apa ya. Jadi jawaban nomor 2 itu sudut yang ditempuh dalam waktu 20 detik itu adalah 1000 pi radian. Oke, baiklah. Sekarang ini adalah soal ketiga kita. Ini katanya dibutuhkan waktu 1 menit bagi sebuah roda dipercepat dari keadaan diam hingga berputar 120 rpm ya. Yang ditanyakan adalah berapa percepatan yang dilakukan dan berapa kali roda berputar selama dipercepat. Oke. Nah, jadi kalau mengerjakan soal seperti ini dan kalian bingung, silahkan buat dulu dalam bentuk diketahuinya ya. Biasanya seperti itu. Ini kita buat dulu diketahui. Nah, waktunya 1 menit, berarti T sama dengan 1 menit ya. Nah, sementara 1 menit ini kita ubah dulu biar mudah gitu ya, mengkondisikannya. 1 menit itu adalah 60 sekon ya.
karena roda ini dipercepat dari keadaan diam, berarti dia adalah GMBB jenisnya ya. Sehingga kita dapat nilai omega 0 sama dengan 0 radian per sekon karena dimulai dari keadaan diam. Nah, omega T-nya, kecepatan akhirnya, kecepatan sudut akhir ini adalah 120 rpm ya. Berarti omega T sama dengan 120 rpm ya. 120 rpm ini kalau kalian mau teliti mengerjakan soalnya, maka ubah dulu ke dalam 120 rotasi per 1 menit. Nah, rotasi per 1 menit ini dibuat dalam bentuk radian per sekon ya, biar sama dengan omega 0-nya. Maka berarti di sini 120 dikali 2pi radian dibagi dengan 1 menit itu adalah 60 detik ya, 60 sekon. Nah, di sini kita ada yang bisa kita coret, ini jadinya 2 dibagi dengan 60 nih dapatnya 1 ya. Sehingga dari sini 2 dikali 2pi itu adalah 4pi radian per sekon ya. Nah, yang ditanyakan ini ada 2. Ini tadi diketahui. Yang A ini yang ditanyakan adalah percepatan. Maksudnya di sini adalah percepatan sudut ya. Berarti yang ditanyakan yang A itu adalah alfa. Berarti kita bisa menggunakan rumus dari percepatan sudut. Rumus percepatan sudut itu kita pakai rumus GMBB. Omega T sama dengan omega 0 plus alfa dikali T ya. Sekarang omega 0-nya adalah 0 radian per sekon ditambah omega T-nya bisa nih kita masukin nilainya yaitu 4pi radian per sekon. Ini ditambah alfanya mau dicari. Nah, T-nya berapa? T-nya adalah 1 menit. 1 menit tadi adalah 60 detik. Berarti ditulis di sini 60 detik. Maka kalau kita mau mencari alfa berarti 60-nya pindah ruas. 4pi radian per sekon dibagi dengan 60 sekon, ini adalah nilai alfa. Jadi alfanya bisa kita buat, ini 4 sama 60 bisa dicoret, ini 1, ini 15, maka dapatnya adalah pi per 15. Ingat ya, di atas ini masih ada pi yang tidak dicoret, maka pi-nya harus tetap dituliskan di akhir ya. Pi radian per sekon dibagi sekon, maka dapatnya radian per sekon kuadrat. Inilah nilai dari alfa ya. Jadi percepatan sudutnya adalah pi per 15 radian per sekon kuadrat. Nah, kemudian yang ditanyakan yang B itu adalah berapa kali roda berputar selama dipercepat. Oke. Kalau yang ditanyakan berapa kali roda berputar selama dipercepat, berarti yang B ini menyatakan banyak putaran ya. Berapa kali roda diputar? Berarti kita harus mencari tahu dulu berapa tetanya ya. Maka kita tuliskan dulu teta. Oke. Kita geser sedikit ke sini. Nah, yang ditanyakan itu teta berapa? Nanti dari teta baru kita bisa mencari berapa banyak putaran ya. Nah, mencari teta ini menggunakan rumus ini aja, rumus GMBB lagi. Teta sama dengan omega 0 dikali T ditambah setengah alfa dikali T kuadrat ya. Omega 0-nya tadi 0 dikali T-nya itu adalah 60 sekon ditambah setengah dikali alfanya tadi adalah pi per 15 radian per sekon kuadrat dikali T-nya itu adalah 60 sekon. Ini dikuadratkan juga. Maka dapat hasilnya adalah setengah dikali pi per 15 radian per sekon kuadrat. Karena 60 kuadrat ini besar sekali angkanya, maka dapat di sini 60 sekon dikali 60 sekon ya, boleh. Maka ini bisa kita coret. Ini 15 sama 60 dapatnya 1, di sini 4 ya. Kemudian lagi
2 sama 4 ini bisa dicoret, ini jadinya 1, ini jadinya 2 ya. Jadi hasil akhirnya adalah 2 dikali 60, ini adalah 120 pi ya, jangan lupa. Maka tetanya adalah 120 pi radian. Nah, lalu bagaimana caranya mencari putarannya? Berarti kan ini masih dalam radian ya. Sementara satu putaran itu adalah 2 pi radian. Berarti untuk mencari jumlah putaran, nih putaran, kita cuma perlu membagi dia dengan 2 pi per putaran ya. Jadi 120 pi radian dibagi dengan 2 pi radian per putaran. Nah, dari sini 120 pi dibagi 2 pi itu adalah 60. Jadi 60 putaran yang bisa didapatkan dalam waktu 1 menit. Inilah jawaban untuk soal nomor 3. Baik, sekarang kita lanjut ke soal keempat. Dan di sini katanya sekeping uang logam diletakkan di atas piringan yang berputar 15 rpm ya. Kita diminta untuk menentukan nilai dan arah percepatan uang logam jika ditaruh 10 cm dari pusat piringan ya. Jadi kalau begitu berarti kita akan mencari tahu dulu nilai A-nya ya. Jadi A itu adalah percepatan, nih yang ditanyakan adalah A itu adalah percepatan, dan karena di soal ini kita tidak mengetahui apakah dia GMB atau GMBB, tapi yang kita tahu dia hanya berputar 15 rpm ya, artinya tidak ada perubahan dari nilai omega atau tidak ada perubahan dari percepatan sudut. Sehingga kalau begitu kan kita tahu nilai A ini adalah akar dari AT kuadrat ditambah AS kuadrat ya. Nah, karena nilai A ini tidak ada nilai AT-nya, AT itu kan kalau kita mau buat berarti AT itu kan adalah alfa dikali R ya. Sementara di sini tidak ketemu nilai alfanya dan tidak bisa dicari, dan kita sudah menganggap bahwa dia dengan kecepatan sudut yang tetap yaitu 15 rpm. Berarti nilai alfanya adalah 0, sehingga nilai AT-nya juga adalah 0 ya. Jadi kalau begitu nilai A-nya bergantung dari mana? Nilai A-nya hanya bergantung dari percepatan sentripetal. Ingat bahwa meskipun dia adalah gerak melingkar beraturan, dia tetap memiliki percepatan sentripetal ya, meskipun tidak ada percepatan tangensialnya. Maka nilai A ini bisa kita buat sama dengan AS ya. Jadi nilai A-nya sama dengan AS. Berarti kalau begitu kita harus mencari nilai AS ya. Nah, nilai AS itu ini adalah omega kuadrat dikali R. Nah, kita sudah punya nilai omeganya yaitu sebesar 15 rpm. Tapi AS ini, percepatan sentripetal ini, satuannya harus dalam meter per sekon kuadrat. Sehingga omega ini yang satuannya rpm harus kita ubah bentuknya menjadi radian per sekon ya. Jadi kita tuliskan dulu di sini ini 15 rpm dikuadratkan dikali R kita tadi adalah 10 cm ya, 10 cm. Nah, 15 rpm ini kita ubah menjadi 15 dikali, nah rpm berarti 2 pi radian dibagi dengan 1 menit itu adalah 60 detik ya. Ini dikuadratkan 10 cm ini kita ubah juga ke dalam meter ya, jadinya 0,1 meter. Nah, dari sini 15 dikali 2 pi berarti dapatnya 30 pi dibagi dengan 60. Ini sudah dalam satuan radian per sekon tapi belum dikuadratkan ya. Ini 0,1 meter. Maka dari sini nilainya ini bisa ada yang dicoret, berarti ini 30 dengan 60 dapatlah, berarti lanjut ke sini aja. AS-nya sama dengan 1/2, tapi di sini ada pi, berarti pi per 2. Jangan lupa ini masih kuadrat ya. Radian per sekon ini kuadrat
dikali 0,1 meter. Maka dapat hasilnya adalah pi kuadrat per 4 radian kuadrat per sekon kuadrat dikali dengan 0,1 meter. Ya. Nah, pi kuadrat ini dikali dengan 0,1 boleh dapatnya 0,1 pi kuadrat per 4 radiannya udah hilang karena ketemu sama meter, sehingga di sini dapatnya meter per sekon kuadrat. Ini boleh mau dijadikan bentuk seperti ini atau 0,1-nya mau dipindahin ke bawah. Jadinya pi kuadrat per, nah 0,1 pindah ke bawah jadi 10. 10 dikali 4 jadinya 40 meter per sekon kuadrat. Ya. Jadi nilai A-nya, A sentripetalnya itu pi kuadrat per 40. Nah, nilai A tadi percepatan itu sama dengan percepatan sentripetal. Artinya kalau begitu nilai A-nya akan sama dengan pi kuadrat per 40 meter per sekon kuadrat. Nah, sekarang ditanyakan juga arahnya. Berarti arahnya mengikuti arah percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal itu kalau di sini ada benda yang berputar, dia akan selalu menuju ke pusat lingkaran ya. Jadi kalau kita buat arahnya adalah menuju pusat lingkaran. Nah, ini penting sekali karena dia juga ditanyakan di soal ya. Jadi jawaban nomor 4 itu nilai A-nya adalah pi kuadrat per 40 meter per sekon kuadrat. Ini arahnya itu adalah menuju ke pusat lingkaran. Baiklah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 5. Di soal nomor 5 ini katanya sebuah benda bermasa 6 kg bergerak melingkar ya dengan laju linier 6 meter per sekon dan jari-jari lintasan 12 meter. Kita diminta untuk menentukan dua hal, yaitu kecepatan sudut dan percepatan sentripetal ya. Jadi kita cari dulu, berarti kita bisa buat yang ditanyakan yang A itu adalah kecepatan sudut berarti omega ya. Nah, karena di sini sudah diketahui ada laju linier yaitu V, kemudian di sini juga ada jari-jari lintasan yaitu R, maka rumus omega yang dipakai itu bisa adalah rumus V per R ya. Karena V itu adalah omega dikali R. Sehingga kalau mau mencari omega, kita bisa menggunakan V per R. V-nya tadi adalah 6 meter per sekon. Sementara R-nya itu adalah 12 meter jari-jarinya ya. Maka 6 dibagi 12 itu adalah setengah radian per sekon, atau kita bisa buat dia menjadi 0,5 radian per sekon ya. Sama saja. Maka jawaban yang A itu adalah 0,5 radian per sekon. Nah, yang B yang ditanyakan adalah percepatan sentripetal. Berarti yang ditanyakan adalah AS. Nah, di sini ada dua kemungkinan kita menggunakan rumus. Yang pertama kita bisa memakai V, atau yang kedua kita bisa memakai omega ya. Kalau kita mau memakai V, nanti bisa dicoba sendiri yang mau memakai omeganya. AS itu adalah V kuadrat per R ya. V kuadrat per R artinya V-nya adalah 6 meter per sekon kuadrat dibagi R. R-nya adalah 12 meter. Maka dari sini nilainya ini 36 meter kuadrat per sekon kuadrat dibagi dengan 12 meter. Maka dapatnya adalah 3 meter per sekon kuadrat. Jadi dapat nilai percepatan sentripetalnya 3 meter per sekon kuadrat, dan nilai dari kecepatan sudutnya adalah 0,5 radian per sekon. Nah, di soal ke-6
ini adalah soal mengenai hubungan roda-roda ya. Jadi ada dua roda gigi masing-masing berjari 8 cm dan 30 cm. Ini dihubungkan dengan sabuk. Berarti kalau dihubungkan dengan sabuk, kita bisa tuliskan bahwa hubungannya ini, kemarin kita belajar hubungan roda-roda, maka kalau dia dihubungkan dengan sabuk, maka hubungannya adalah setali ya. Nah, berarti kalau hubungannya setali, yang bisa kita lakukan adalah V1 nanti kecepatan linier roda pertama akan sama dengan kecepatan linier roda kedua. Tapi sebelumnya, agar kita tidak keliru dan konsisten, kita anggapnya rodanya yang berjari-jari 8 cm ini adalah R1 ya. Jadi R1 itu adalah 8 cm, kita tulis dulu, dan R2 itu adalah 30 cm ya. Nah, roda yang besar berarti ini roda kedua ya, karena jari-jari kedua yang besar. Roda besar itu berputar 30 radian per sekon, berarti omega 2 sama dengan 30 radian per sekon. Kenapa kita mesti menuliskan ini? Agar tidak terbalik pada saat kita mau menentukan nilai omega 1-nya. Jadi yang ditanyakan adalah omega 1 ya. Dengan menggunakan perbandingan ini, berarti kita bisa tuliskan V1 sama dengan V2. Nah, V1 sama dengan V2 baru kita jabarkan. Ini adalah omega 1 dikali R1 sama dengan omega 2 dikali R2. Karena yang ditanyakan adalah omega 1, maka omega 1-nya kita biarin aja di sini sendirian. Ini pindah omega 2 kali R2 per R1 ya. Nah, omega 2-nya berapa nilainya? 30 radian per sekon dikali R2 itu adalah 30 cm dibagi R1-nya adalah 8 cm. Ini ada yang bisa dicoret, yaitu satuan cm-nya ya. Jadi hasilnya di sini ini adalah kesini aja. Omega 1 itu jadinya 30 dikali 30 dapatnya 900 radian per sekon dibagi dengan 8, atau bisa juga dituliskan dalam bentuk desimal, yaitu 112,5 radian per sekon ya. Jadi ini jawaban nomor 6. Ini adalah soal terakhir, yaitu soal nomor 7. Nah, soal nomor 7 ini juga masih merupakan hubungan roda-roda, dan untuk membuat kita teliti dengan roda-roda ini, kita harus menamai dulu roda-rodanya ya. Jadi di sini di gambar ini tidak ada namanya, dan kalau begitu kita beri nama saja. Ini roda yang paling besar, jari-jarinya adalah 40 cm, maka kita anggap dia adalah roda ketiga ya. Kemudian roda yang berjari-jari 10 cm dan ada yang paling kecil itu 3 cm. Berarti roda yang 10 cm ini artinya yang besarnya sedang, kita anggap dia sebagai roda kedua ya. Dan roda yang paling kecil di tengah ini kita anggap sebagai roda yang pertama. Oke. Nah, kenapa kita perlu menamai? Karena kita perlu tahu hubungan antara roda-roda ini ya. Jadi di sini kita buat dulu yang diketahuinya, berarti R1 kita buat untuk roda yang paling kecil, jari-jarinya adalah 3 cm. Kemudian ada R2 untuk yang sedang, yaitu 10 cm. Dan yang ketiga itu adalah R3, itu 40 cm ya. Nah, roda yang paling besar katanya berputar 20 radian per sekon, berarti roda yang paling besar itu adalah roda ketiga. Berarti di sini omega 3 sama dengan 20 radian per sekon ya. Yang ditanyakan adalah berapa kecepatan linier roda paling kecil. Berarti yang ditanyakan adalah omega 1. Yang ditanyakan adalah V1 ya, bukan omega 1. V1 nilainya berapa? Oke. Kalau begitu kita lihat roda 3 ini berhubungan dengan siapa? Roda ketiga ini berhubungan dengan roda 2. Nah, roda 3 kita tulis, dan 2 ini apa hubungannya?
yaitu setali ya. Dia dihubungkan dengan tali, berarti roda 3 dan roda 2 setali. Berarti kalau begitu, karena dia setali, V3 sama dengan V2. Tapi V3 tidak ada di sini, yang ada adalah omega 3. Berarti omega 3 dikali R3 sama dengan omega 2 dikali R2. Nah, omega 3-nya berapa? Omega 3-nya adalah 20 radian per sekon dikali dengan R3-nya tadi adalah 40 cm sama dengan omega 2-nya kita mau cari, kemudian R2-nya adalah 10 cm. Nah, dari sini bisa dicoret, maka dapat 20 radian per sekon dikali 40 cm dibagi 10 cm-nya pindah ruas ya. Di sini tinggal omega 2 sendirian. Nah, ini yang bisa dicoret, ini adalah sentimeternya, kemudian 10 dengan 40 maka tinggal 4 saja ya. Maka 20 dikali 4 ini adalah 80 radian per sekon. Ini kita baru dapat nilai omega 2 ya. 2 dan roda 1 ini hubungan mereka adalah sepusat ya. Nah, sepusat. Nah, berarti kalau mereka sepusat, apanya yang sama? Omeganya ya. Jadi omega 2 sama dengan omega 1. Tapi yang mau kita cari ini adalah V1. Berarti kita ganti di sini omega 1-nya menjadi V1 per R1. Omega 2-nya tetap ya. Nah, omega 2-nya tadi nilainya adalah 80 radian per sekon. R1-nya mau dicari, R1-nya adalah 3 cm. 3 cm berarti 3 dikali 10 pangkat min 2 meter. Kenapa harus diubah ke dalam meter? Karena satuan dari V itu adalah meter per sekon ya. Maka dari sini ini 80 radian per sekon dikali 3 kali 10 pangkat min 2 meter. Inilah nilai dari V1 atau dapatnya 2,4 meter per sekon. Jadi jawaban untuk soal nomor 7 adalah 2,4 meter per sekon.